Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silih berganti di dalam kehidupan ini. Kadang kita menghadapi sesuatu yang membahagiakan kita. Kadang juga kita menghadapi sesuatu yang menyedihkan. Kadang kita menghadapi sesuatu yang hal itu melapangkan dada kita. Kadang kita menghadapi sesuatu yang hal itu membuat kita sempit. Terasa dunia ini sempit dan tidak ada rongga sama sekali. Inilah kehidupan di dunia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua, wujudnya, rupanya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, takdir-takdirnya, menetapkan takdir-takdirnya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan takdir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebab-sebab yang bisa kita tempuh agar kita memperoleh kelapangan dada, agar kita memperoleh kebahagiaan, agar kita memperoleh sesuatu yang bisa kita hadapi di dalam kehidupan di dunia ini. Walaupun bagaimanapun keadaannya, kita bisa menghadapinya, agar kita segala sesuatu itu bisa menyenangkan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Liya'budun yuwahhidun, agar mereka mentauhidkanku, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dada kita, akan memudahkan kita dalam menghadapi berbagai macam problema di dalam kehidupan kita. Kebalikannya kesyirikan, seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ini justru akan menyempitkan di dalam kehidupannya. Berbagai kesempitan, berbagai kesulitan, berbagai kesusahan datang menerpa akibat dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Karena itu marilah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian yang berikutnya, di antara yang bisa melapangkan dada kita adalah dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berprasangka baik. Apapun yang menimpa kita, apapun yang datang, takdir itu kepada kita. Selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman dalam hadis qudsi, yaitu kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku tergantung prasangka hamba-hambaku kepadaku. In kana khairan fa khairun. In kana khairun fa khairan. Ya. Jika prasangkanya baik, maka baik pula aku kepadanya. Wa in kana syarran fa syarrun. Jika prasangkanya jelek kepadaku, maka aku pun akan jelek. Tergantung kepada prasangka hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita bisa tetap lapang dada dalam menghadapi berbagai macam problematika kita yang kita hadapi, senantiasa kita harus tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya takdir. Sebagian rukun iman yang keenam, takdir baik dan takdir buruk yang Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkannya. Kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya. Apabila kita meyakini dengan seyakin-yakinnya, maka problematika hidup apapun yang akan kita hadapi, maka itu akan memudahkan bagi kita. Akan mudah, akan lapang dada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Dan apa yang menimpa di muka bumi ini maupun yang menimpa diri kalian sendiri, melainkan semua itu sudah ditetapkan, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa fi kitabin, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, min qabli an nabra'aha, sebelum mewujudkan, sebelum Allah Subhanahu wa taala mewujudkan, sudah ditetapkan takdir-takdirnya. Sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir-takdirnya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Yang demikian itu agar kalian tidak putus asa terhadap apa yang luput darimu, terhadap apa yang terlewat darimu, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak suka datang kepada kita, itu jangan putus asa. Wala tafrahu bima atakum, dan agar tidak terlalu bergembira, tidak terlalu bangga, tidak terlalu bersenang-senang dengan apa yang menimpa kita berupa kebaikan. Wala tafrahu bima atakum, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Jangan terlalu bergembira, yakni maksudnya berlebihan, bergembira yang berlebihan melampaui batas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan melapangkan dada kita. Kebalikannya, apabila tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermudah-mudahan dalam kemaksiatan,
bermudah-mudahan dalam sesuatu yang mungkar, maka itulah sumber daripada kesusahan. Itulah yang menyebabkan kita menjadi sulit, menjadi sempit. Kesedihan, kegundahan, kegalauan itu akan datang bertubi-tubi kepada kita apabila kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apa yang menimpa kalian berupa musibah, maka itu adalah dengan sebab tangan kalian sendiri, dengan sebab perbuatan dosa kalian sendiri. Sehingga itulah kalian dengan berbuat dosa, kalian mendapatkan akibatnya kesusahan, kesulitan. Karena itu marilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di hadapan manusia maupun tidak ada manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala, kita bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, sebab-sebab yang bisa melapangkan dada kita adalah memberikan pertolongan kepada orang yang kesusahan. Pada orang yang kesusahan, kita memberikan pertolongan kepadanya. Kepada orang yang membutuhkan, memiliki hajat, kita memberikan pertolongan kepadanya. Dengan memberikan pertolongan, dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang lain yang sedang membutuhkan, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada diri kita, akan melapangkan dada kita. Kemudian yang berikutnya adalah talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i. Ini adalah hal yang bisa melapangkan dada kita, hal yang bisa memudahkan, hal yang bisa menggembirakan, hal yang bisa menyenangkan kita di dalam kehidupan dunia ini. Jangan disangka talabul ilmi yang mungkin hanya 1 jam atau setengah jam, ternyata itulah sesuatu yang bisa mendatangkan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita akan memperoleh ilmu, karena kita akan memperoleh pengetahuan apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang dijelaskan oleh para imam-imam ahlu sunnah, apa yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian kita terbuka hati kita, datang hidayah saat itu, maka petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Talabul ilmi syar'i, jangan disepelekan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yang bisa kami sampaikan adalah zikir pagi dan zikir sore. Ini merupakan hal yang bisa melapangkan dada kita. Jangan lupa zikir pagi dan zikir sore. Karena di situ merupakan tameng bagi kita di dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Kita mungkin menghadapi berbagai masalah. Ketika kita mengamalkan zikir pagi dan zikir sore,
itu justru akan menamengi kita dari mungkin manusia yang berusaha jahat kepada kita, atau dari binatang, atau dari jin, dari makhluk manapun. Ketika kita mengamalkan dzikir pagi dan dzikir sore, justru itu akan memberikan tameng dari hal-hal yang membuat kita sulit. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.